Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ramadan, NPM 21121036 dari kelas AS 21 PB. Saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Karakter mengenai materi hakikat manusia. Sebelumnya ada sasaran pendidikan adalah manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini mempunyai perbedaan dan kelebihan dengan makhluk-makhluk lain. Akal merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sangat berguna untuk mengatur insting serta ego manusia itu sendiri agar tercapai tujuan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian hakikat manusia yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada menurut Thomas Hobbes. Hakikat manusia adalah keberadaan kontrak sosial dari manusia itu sendiri, yaitu setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Yang kedua ada menurut tafsir. Hakikat manusia merupakan sosok makhluk sosial yang ditandai dengan keberadaan kontrak sosial di dalamnya, di mana manusia itu tidak dapat menjalani kehidupannya secara sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya ada menurut Plato. Hakikat manusia merupakan makhluk yang memiliki 3 unsur, yaitu roh, nafsu, dan rasio. Yang terakhir ada menurut M.J. Langeveld. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki sifat sosial, individualitas, dan moralitas, yang mana sifat tersebut menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya atau menjadi dasar dan tujuan setiap orang dan kelompoknya. Jadi, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Selanjutnya ada aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama ada berkenaan dengan asal-usulnya, yang kedua ada struktur metafisiknya, yang ketiga ada karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Lalu selanjutnya ada manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan sesuatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khilafah di muka bumi. Manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemahalukan. Manusia merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya yang Maha Besar dan Maha Tinggi, melahirkan rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya, tetapi di balik itu diiringi pula dengan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa segan karena Tuhannya begitu luhur dan suci. Dengan demikian, di balik adanya rasa cemas dan takut itu muncul pula adanya harapan yang mengimplikasikan kesiapan untuk mengambil tindakan dalam hidupnya. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki 3 unsur, yaitu jasmani dan rohani, fisik dan psikis, raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan. Lalu faktor fenotip, yaitu faktor lingkungan, ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk menjalankan beberapa hal seperti berikut. Di antaranya menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, lalu mengupayakan tentang terpenuhnya hak-hak dasar sebagai manusia. Lalu, contoh masalah yang timbul dari manusia sebagai makhluk individu, yaitu timbul rasa egois, lalu timbul rasa apatis. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Alasan mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial diantaranya adalah manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia pula mengharapkan sesuatu penilaian dari orang lain. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.